Tahukah Anda, setiap hari kita selalu berhadapan dengan produk dari globalisasi? Seperti misalnya ramyeon dari Korea, Thai tea dari Thailand, dan Starbucks dari Amerika Serikat. Atau bisa juga produk-produk dari Unilever yang merupakan kebutuhan sehari-hari atau perawatan tubuh. Siapa yang tidak mengenal minuman milk tea atau boba? Minuman yang digemari oleh masyarakat ini awalnya berasal dari Taiwan. Minuman ini merupakan perpaduan susu dan teh yang dilengkapi dengan boba. Seperti kita tahu, boba berasal dari pati tapioka yang direbus dalam sirup gula merah untuk memberi rasa manis dan warna hitam gelap. Kita juga akrab dengan merek sepatu Adidas, bahkan mungkin kalian memilikinya. Entah dengan harga asli yang harganya mencapai jutaan, atau ketika sedang didiskon, atau malah produk KW nih dari Cina. Globalisasi ditandai dengan peningkatan perpindahan barang, manusia, atau informasi. Itu menurut George Arister. Mudahnya, globalisasi memungkinkan kita untuk pergi ke seluruh dunia, membeli barang dari negara lain, dan mendapatkan berbagai informasi dari seluruh dunia. Globalisasi juga memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Smartphone adalah salah satu produk dari globalisasi yang dekat sekali dengan kita. Pada tahun 1992, IBM atau International Business Machine menciptakan telepon masa depan yang arahnya adalah menggabungkan telepon, fax, mesin, komputer, dan asisten digital pribadi. Perusahaan lain juga meluncurkan ponsel masa depannya, salah satunya Nokia dengan seri Nokia 9000 Communicator yang dirilis tahun 1996. Ericsson juga mengeluarkan ponsel pintar pertamanya pada tahun 1997, disusul BlackBerry pada tahun 1999. Mulai tahun 2000, era baru ponsel pintar muncul dengan menggabungkan ponsel dengan internet. Tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone yang banyak digemari oleh masyarakat. Ponsel ini dikenal sebagai smartphone yang membuat pemiliknya memiliki kebanggaan tersendiri dibandingkan dengan smartphone lainnya. Bayangkan, dari satu benda saja, sekarang kita bisa melakukan berbagai macam hal. Lapar tapi mager, bisa pesan di GrabFood atau GoFood. Mau beli barang tapi bingung nyarinya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Atau mau nonton tapi malas antri, kalian bisa memanfaatkan MTik. Atau ketika ingin hiburan tanpa keluar rumah, coba buka Instagram, TikTok, atau YouTube. Dengan kata lain, selama smartphone kalian hidup, kalian bisa melakukan banyak hal. Tentu saja asal ada aplikasinya dan juga ada imaninya. Teknologi memegang peranan penting di era globalisasi sekarang ini. Dengan keberadaan teknologi, kita mengenal smartphone dan juga berbagai aplikasi yang memudahkan kehidupan kita. Dan globalisasilah yang membawa itu semua pada kita, pada masyarakat yang ada di Amerika Serikat sampai di Indonesia. Globalisasi yang memudahkan kehidupan kita, ada harga yang harus kita bayar dengan sangat mahal. Dengan satu-satunya tempat kita tinggal, yaitu bumi. Dan smartphone sebagai salah satu produk globalisasi adalah benda yang tanpa disadari membuat bumi rusak. Kenapa? Hal ini karena smartphone membutuhkan energi yang berasal dari listrik. Saat ini listrik didapat dari batu bara, energi yang dianggap murah.
Akan tetapi, aktivitas dari pertambangan batu bara sampai saat ini memiliki PR besar, yaitu mengembalikan ekosistem alam seperti sedia kala, sehingga tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan ekosistem yang rusak. Untuk menikmati produk globalisasi tanpa mengorbankan bumi. Bagaimana caranya? Kita bisa mengatasi masalah tersebut. Beberapa di antaranya adalah kita bisa meningkatkan sumber daya manusia. Kita tetap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bergaya hidup ramah lingkungan, misalnya dengan mengurangi sampah, hemat energi, dan beralih pada energi terbarukan. Yang pertama, kita harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Kita tahu, salah satu manusia cerdas di dunia ini berasal dari Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Julukan itu diberikan kepada B.J. Habibie karena ia berhasil memperkenalkan cara menghitung perambatan retak secara acak atau crack pada pesawat terbang sampai ke tingkat atom. Oleh karena itu, teori ini kemudian dikenal sebagai teori crack yang juga dikenal sebagai teori Habibie. Bagaimana cara kita agar kita bisa seperti Bapak B.J. Habibie? Atau paling tidak memiliki kualifikasi yang unggul, sehingga bisa bersaing dengan masyarakat dari negara lain di era globalisasi seperti sekarang ini. Tentu saja, setiap unsur masyarakat bisa menjadi manusia yang unggul, tidak terkecuali pelajar. Para pelajar bisa belajar dengan giat, berupaya untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era globalisasi, seperti penguasaan teknologi informatika. Dengan memiliki kualitas yang baik, masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam globalisasi, tetapi juga memiliki peran dan andil. Tidak hanya bisa berkomentar saja, tetapi juga berperan aktif dalam globalisasi. Sangat sayang sekali dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa, masyarakat Indonesia hanya bisa komen saja dan tidak mau bersaing aktif dengan masyarakat dari negara lain. Mari kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia meningkatkan kualitas diri kita sendiri dalam berbagai bidang yang kita pilih. Misalnya ada yang ingin menjadi guru, menjadi dokter, menjadi petani, menjadi pengusaha, menjadi ilmuwan seperti Bapak B.J. Habibie, ataupun menjadi tentara nasional Indonesia. Kualitas unggulan tersebut haruslah dilandasi dengan sikap yang berintegritas dan memegang kode etik masing-masing profesi. Cara yang kedua adalah dengan berpegang teguh pada nilai dan norma di negara kita. Bisa norma agama ataupun norma hukum. Misalnya seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 dan pada Undang-Undang Nomor 46 tentang hutan. Cara berikutnya adalah dengan tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Negara kita adalah negara kepulauan yang luar biasa indahnya. Dengan beragam agama, suku, bahasa, etnis, dan juga kebudayaan. Wilayah Indonesia juga sangat mempesona. Keanekaragaman hayati dan fauna Indonesia merupakan harta yang negara lain belum tentu memilikinya. Kita bisa berpergian ke pulau lain dan menemukan keragaman yang seharusnya membuat kita sebagai bangsa Indonesia sangat bersyukur.
Cara keempat adalah dengan bergaya hidup ramah. Kita harus menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan mulai beralih pada wadah yang berulang kali pakai. Sampah merupakan salah satu masalah negara kita yang belum diperhatikan dengan baik. Pengelolaan sampah kita masih kacau. Tidak seperti negara lain yang sudah bisa memilah dan mengelola sampah. Kita perlu lakukan hal-hal yang kecil berdampak besar, seperti membawa botol air minum sendiri. Selain mengurangi sampah plastik, kita juga bisa melakukan upaya 3R, reduce, reuse, dan recycle. Langkah gaya hidup ramah berikutnya adalah hemat energi. Siapa yang tak tertarik memasang panel surya? Energi yang dihasilkan bersih dan bisa memangkas pengeluaran rumah tangga untuk energi hingga 70%. Namun banyak orang yang urung beralih ke teknologi hijau ini saat mendengar mahalnya biaya pemasangannya. Rumah kecil ya, sekitaran 20-an juta lah, rumah paling kecil ya. Dan itu kalau mereka menggunakan itu, savingnya lumayan untuk energi expenses mereka, untuk biaya listrik mereka. Itu bisa sampai 60-70%. 20 juta itu kira-kira bisa menghasilkan per hari sekitar 5.000 watt hour lah, kalau untuk Jakarta ya. Berdasarkan data BPS tahun lalu, konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.100 kWh per kapita. Untuk rumah-rumah kecil yang ditinggali 3 orang, rata-rata membutuhkan PLTS atap berkapasitas 3 kW peak, yang biaya pemasangannya bisa mencapai sekitar 60 juta rupiah. Saat ini skema pembiayaan panel surya oleh bank rata-rata dikenakan bunga di atas 10%. Menurut survei pasar yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform atau IESR, setidaknya ada 7 hingga 8 juta rumah tangga yang berminat memasang PLTS atap, hampir 10% dari potensi pasar. Yohanes Bambang Sumaryo, Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia, misalnya, memasang panel surya berkapasitas sampai 11 kW peak. Kapasitas ini bisa menghasilkan energi untuk listrik di rumahnya sebesar sekitar 6.000 watt. Ia mengatakan masalah yang dihadapi adalah biaya pemasangan. Hambatan paling besar ekonomi ya. Gaya hidup ramah lingkungan berikutnya adalah penghijauan. Kita bisa melakukan upaya penghijauan di lingkungan sekitar kita, di sekolah ataupun di sekitar rumah kita. Pohon adalah salah satu benda yang sangat kita perlukan karena dia menghasilkan oksigen untuk kita hidup. Kampanye hidup sehat berikutnya adalah olahraga secara teratur. Olahraga bisa dilakukan sendiri atau bersama dengan teman. Olahraga memunculkan hormon endorfin yang membuat badan menjadi segar dan pikiran menjadi rileks. Jangan sampai pemuda-pemudi di Indonesia menjadi kaum rebahan yang tidak memiliki semangat untuk berkarya. Olahraga yang teratur harus diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Makanan yang dikupas, bukan dikemas. Makanan yang menjadi sumber energi bagi kita untuk bisa beraktivitas dengan baik. Makanan yang harus mengandung karbohidrat kompleks, protein hewani atau nabati, dan juga sayur. Tidak lupa mengonsumsi buah dan juga minum air putih yang cukup. Gaya hidup terakhir adalah pola pikir yang positif. Pola pikir yang positif menghindarkan diri dari berbagai penyakit dan membuat hidup menjadi lebih tenang serta damai. Mari menjadi bagian dari globalisasi, bukan hanya penonton.